beriman. Maknanya apa? Kita semua orang-orang yang beriman ini dipanggil oleh Allah. Kalau Allah memanggil orang-orang yang beriman, jenis panggilannya adalah nida syaraf, panggilan kemuliaan. Allah ingin memuliakan kita. Cara Allah memuliakan kita adalah dengan mengedukasi kepada kita untuk menjauhi perkara-perkara yang bisa menghancurkan tatanan kehidupan sosial kita dan menghancurkan kehidupan sosial yang harmonis. Apa itu yang merusak keharmonisan kehidupan sosial kita? Yang pertama, kata Allah, prinsipnya la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Jadi janganlah satu kaum itu mengolok-olok dari kaum yang lainnya, karena bisa jadi yang diolok-olok itu lebih baik dari yang mengolok. Setuju atau tidak itu? Ya harus setuju karena ini Quran. Masa Quran nggak setuju? Iya, jangan mengolok-olok. Nanti di beberapa kitab tafsir dijelaskan bahwa ayat ini punya kaitan dengan anak seorang tokoh Quraisy yang masuk Islam, namanya Ikrimah bin Abi Jahal. Sebab memang Ikrimah, kalau orang Arab dengan Ikrimah, kalau tinggalnya di Jati Bening itu beda. Kalau di Jati Bening itu ada orang namanya Ikrimah, itu pertanyaan saya, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Tapi Ikrimah yang dimaksud dalam konteks turunnya ayat ini adalah Ikrimah ibnu Abi Jahal, yaitu anak laki-lakinya Abu Jahal. Banyak yang kalau kita membaca biografi Rasulullah, kita harus hati-hati dengan nama. Maisarah itu bapak ibu kalau tinggalnya di Jati Bening itu laki-laki atau perempuan? Ada bidan namanya Bu Maisarah. Tapi pertanyaan saya, ada Maisarah yang mendampingi Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul bisnis ke Syam, laki-laki, ya kan, yang diperintahkan oleh bisniswoman Khadijah radhiyallahu anha untuk menemani Rasul kan Maisarah. Itu kalau kita tidak baca redaksi dalam bentuk aslinya bahasa Arab, itu bisa jadi kita bernegatif thinking, suudon sama Rasul. Rasul kok berduaan sama Maisarah jalan ke Syam, kalau sekarang Syria. Padahal Maisarahnya itu adalah laki. Cuma kalau memang di Jati Bening dipastikan kalau ada orang namanya Maisarah, biasanya duduknya di sebelah sini atau sebelah sini. Masya Allah. Kerudungan atau pakai peci itu? Masya Allah. Jadi beda maknanya Pak. Jadi Maisarah yang menemani Rasulullah SAW itu adalah laki clear, jangan ada yang bersuudzon negatif thinking dengan Rasulullah SAW. Apa yang terjadi pada Maisarah, tokoh Maisarah sama Ikrimah? Ikrimah pada waktu itu sudah masuk Islam. Dan Ikrimah itu masuk Islamnya setelah peristiwa Fathu Makkah. Jadi tokoh-tokoh Islam itu mereka punya takdir, keislamannya, kesemangatannya dalam beragama itu macam-macam. Ada seperti Khalid bin Walid yang itu masuk Islam baru tahun 7 Hijriah. Ada Amr ibn al-As tahun yang sama 7 Hijriah. Nanti ada Abu Sufyan bin Harb dalam peristiwa jelang-jelang persis Fathu Makkah tahun 8 Hijriah. Tapi nanti ada Ikrimah yang masuk Islam setelah peristiwa Fathu. Bahkan ada yang masuk Islamnya itu umurnya 60 tahun itu ada. Namanya Hakim bin Hizam. Pernah dengar nama itu Bapak? Hakim bin Hizam ini dia masuk Islam umurnya 60 tahun. Jadi kalau masyarakat Jati Bening ini usia 60 tahun baru ke masjid. Ada atau tidak? Halo.
Usia 60 tahun baru ke masjid, ada atau tidak? Kok kayaknya ada indikasi saling menutupi satu dengan yang lain ini ya. Saya itu bapak-bapak sekalian, ada pengajian itu setiap hari Rabu subuh rutin. Itu saya ajar sejak 25 tahun yang lalu. Jadi dari tahun 97 ya lebih lah ya, 26 tahun tuh. Saya ajar mereka tafsir Ibnu Katsir itu dulu dari surat An-Nas. Alhamdulillah selama 26 tahun itu kita sekarang sudah sampai pada surat Toha, surat yang ke-20. Sampai kemudian jamaah itu hafal nama urutan-urutan surat. Di sini ibu-ibu insya Allah urutan surat hafal atau tidak ibu? Halo? Hafal atau belum? Ini kayaknya Ustaz perlu diprogramkan hafal urutan surat. Beberapa hari kemarin saya ngajar di salah satu majelis taklim. Itu saya tanya ibu-ibu nama surat, itu ternyata hafal semuanya. Dan mereka akhirnya menginformasikan kepada saya berita yang baik, Ustaz, di masjid ini semua ibu-ibu yang ngaji di sini diwajibkan menghafalkan surat apa? Menghafalkan urutan surat dari dari surat yang pertama sampai surat yang ke-114. Itu ibu-ibu, tapi bapak-bapak saya belum tahu informasinya. Bu, kalau diminta untuk menghafalkan urutan surat, insya Allah siap atau nggak siap? Kan cuma 114 ya. Kalau bapak-bapak nggak usah ditanya, insya Allah. Cuma insya Allah saya nggak tahu insya Allah siap atau insya Allah nggak siap. Masya Allah, itu luar biasa. Dan saya selalu berpikir itu adalah bentuk perhatian kita terhadap Al-Quran. Siapa tahu itu nanti yang menjadi pintu kita mendapatkan syafaatul Quran. Karena Quran itu yashfa'. Quran itu memberikan syafaat. Masya Allah, ada yang seperti itu. Jadi itu yang ngaji bapak-bapak sekalian. Dan alhamdulillah sekarang yang ngaji sudah banyak. Dulu yang ngaji bapak-bapak, sekarang sudah bapak-bapak, sudah ibu-ibu. Ibu-ibu itu bisa satu baris panjang seperti ini. Alhamdulillah. Tapi subuh Rabu subuh soalnya. Jadi setiap Rabu subuh, setiap satu pekan sekali rutin. Sekarang sudah sampai pada surat Toha. Surat Toha, surat yang ke-20. Cuma mereka banyak yang sudah mulai meninggal, Pak. Sehingga yang masih hidup ada beberapa yang mereka bilang sama saya begini, Ustaz, saya sebenarnya pengen ngaji tafsir khatam dari awal sampai akhir, tapi usia saya sudah di atas 70. Kalau nanti kira-kira Allah takdirkan saya meninggal dunia duluan sebelum khatam tafsir Ibnu Katsir ini, kira-kira nanti kita di surga bisa lanjutin nggak itu ngajinya Ustaz? Saya jawaban saya gini, ya sudahlah gampang tuh. Yang penting kita masuk surga dulu. Nanti kalau sudah di surga, nah kita berbincangkan di sana. Kira-kira kita masih perlu ngaji atau nggak perlu? Yang penting masuk surga dulu kan. Ya namanya jamaah itu kan yang ada dalam lintasan mereka itu ditanyakan kan. Ya karena itu wilayah gaib kan kita belum pernah ke sana juga kan. Mekanismenya seperti apa kan kita belum tahu secara detail. Ya sudah, yang penting masuk surga dulu. Nanti di sana kita mau melanjutin ngaji atau tidak, nanti kita lihat di sana. Masya Allah. Jadi itu Ikrimah dari Islam. Ketika sudah masuk Islam, ternyata apa yang terjadi? Dia masuk ke majelis Rasulullah SAW. Tapi majelisnya Rasulullah SAW, majelis pengajian Rasul sederhana sekali. Ngajinya nggak ada yang namanya pakai layar gini, nggak ada. Pakai infocus nggak ada, pakai laptop nggak ada. Ngajinya karpetnya empuk kayak gini nggak ada. Ngajinya maaf masjidnya itu nggak tertutup seperti itu, terbuka. Karena itu pada masa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau Rasul ngaji di Madinah, kalau nggak di Kuba ya di Masjid Nabawi. Kalau awal-awal dulu ketika populasi kaum muslimin di Madinah belum banyak, ngajinya di Masjid Kuba, dan saya doakan mudah-mudahan semua yang hadir bisa ke Masjid Kuba semuanya, amin.
Karena kalau kita melakukan sholat di Masjid Quba itu nilainya seperti kita melakukan ibadah umroh, dan juga bisa mengunjungi Masjid Nabawi karena di situ ada makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi habis ngaji terus ada kue, itu kayaknya nggak ada. Habis ngaji lalu ada kopi, ada teh, itu kayaknya pada masa Rasul itu nggak ada. Maka sering saya sampaikan, kita ini hidup ditakdirkan oleh Allah ketika peradaban manusia itu maju, ngaji itu dimanja luar biasa. Tempatnya ber-AC. Itu kalau tadi malam itu agak kurang tidur, bisa jadi karena ngaji itu akhirnya tenang, karena tenang akhirnya udah tidur itu. Ya, alhamdulillah di sini nggak ada yang tidur. Masya Allah, dimanja hari ini, ber-AC gitu, tempatnya bagus. Masya Allah, dulu nggak ada. Nah, Ikrimah masuk ke majelis Rasulullah. Ada sahabat yang belum mendilat kenangan ayah Ikrimah, yaitu Abu Jahl, yang menjadi simbol atau menjadi ikon kebodohan. Bukan kebodohan intelektual, tapi penolakan terhadap nilai-nilai Islam. Itu Abu Jahl. Abu Jahl itu bapak kebodohan internasional, itu Abu Jahl. Apa yang terjadi? Ikrimah masuk, ada seorang sahabat Rasul yang dia tidak bisa menguasai dirinya, manggil Ikrimah itu dengan panggilan ya ibna Fir'aun hadhil ummah, wahai anaknya Fir'aun umat ini. Yang dimaksud adalah Abu Jahl. Jadi kira-kira orang sudah masuk Islam digitukan, kira-kira sakit atau tidak? Sakit, karena dia mengolok-olok, mengolok-olok, dan yang diolok-olok ini sahabat yang sudah masuk Islam, yaitu Ikrimah ibnu Abi Jahl. Maka turunlah ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum itu mengolok-olok kepada kaum yang lain, karena bisa jadi yang diolok-olok itu lebih baik daripada yang mengolok. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Nah, ini pesannya, kalau kita ingin hidup harmonis, kehidupan sosial kita harmonis, kehidupan rumah tangga kita harmonis, jangan terbiasa mengolok-olok orang lain. Masya Allah, luar biasa ini. Tapi yang menarik dari ayat ini jemaah sekalian, Allah tidak hanya berbicara laki-laki. Karena apa? Yang suka mengolok-olok itu tidak hanya laki-laki, tapi juga kayaknya agak kurang kompak itu. Kayaknya ditutup-tutupi itu. Maka Allah katakan, wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Begitu juga wanita itu jangan mengolok-olok wanita yang lain, karena bisa jadi wanita yang diolok-olok itu lebih baik dari wanita yang mengolok. Beberapa kitab tafsir dan juga kitab asbabun nuzul menyebutkan ayat ini turun terkait dengan, maaf, ini harus saya sampaikan, beberapa istri Rasulullah, tidak semuanya, yang mereka mendapati satu fakta bahwa istri Rasul itu rata-rata performanya sedang. Tapi ada yang agak pendek sedikit. Siapa yang agak pendek itu? Namanya Ummu Salamah. Ummu Salamah. Suaminya namanya Abu Salamah. Gampangnya gitu. Dan ini Abu Salamah dan Ummu Salamah ini terkenal dengan pasangan yang sangat harmonis. Tapi Allah takdirkan bahwa Abu Salamah meninggal terlebih dahulu. Biasanya itu pasangan suami istri yang banyak, yang meninggal duluan suaminya atau istrinya? Halo, suami atau istri? Kenapa suami meninggal duluan? Dimarahin terus ya? Makanya ini ibu-ibu, biar suaminya itu umurnya panjang, tolong diajak ngaji, jangan suka dimarahin. Sudah tua dimarahin melulu. Kira-kira kepikiran terus atau tidak? Masya Allah, Masya Allah. Dimarahi terus. Bahkan panggilan-panggilan kemesraan itu ternyata ada yang melatarinya. Ada ibu-ibu yang sayang sama suaminya dipanggil Said.
Bapak baca juga sama, itu sayang sama istrinya dipanggil say. Ternyata sase, ternyata yang melatarinya sudah lupa nama istrinya, sudah lupa nama suaminya. La haula wala quwwata illa billah. Jadi karena panggilannya karena istrinya Rasul yang bernama Ummu Salamah ini agak pendek, maka mereka manggilnya agak kasar. Maka Allah tegur istri-istri Rasul dengan mengatakan wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan min. Dan janganlah wanita-wanita itu mengolok-olok kepada wanita yang lain, karena bisa jadi wanita yang diolok-olok itu lebih baik dari yang mengolok-olok. Tapi kisah tentang Ummu Salamah ini perlu saya sampaikan. Jadi ada tradisi bapak-bapak, para sahabat itu kalau mendapati temannya meninggal, kan istrinya jadi janda. Kalau dulu para sahabat itu mereka berlomba-lomba untuk menolongnya, membantunya, dan cara yang paling aman itu adalah menikahinya. Tapi itu pun juga berlaku pada Ummu Salamah. Ketika suaminya meninggal, apa yang terjadi? Sahabat Abu Bakar waktu itu ingin membantunya, menolongnya dengan cara menikahinya. Tapi apa yang terjadi ketika Abu Bakar menyampaikan isi hatinya, keinginannya untuk meminang dan kemudian menikahinya, oleh Ummu Salamah, beliau berkata, wahai Abu Bakar, aku belum bisa melupakan suamiku. Itu ibu-ibu, ada satu risiko ketika punya suami yang soleh, suami yang baik. Itu kalau suaminya meninggal, biasanya kalau mau menikah lagi, itu perhitungannya biasanya banyak. Ya kalau nanti suami saya berikutnya seperti suami saya yang pertama. Tapi kalau kemudian suaminya ahli maksiat, nikah lagi, itu biasanya semangat. Halo? Iya kan? Masya Allah itu. Nah ini suami yang soleh, dan ini terkenal dengan pasangan yang sangat ideal, pasangan yang sangat harmonis. Itu semua sahabat tahu. Maka ketika Abu Salamah itu wafat, itu nyaris tidak ada seorang sahabat pun yang mau menginformasikan tentang wafatnya Abu Salamah kepada istrinya. Sampai kemudian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menginformasikan, dan sebelum menginformasikan Rasul mengajarkan satu doa kepada ibu-ibu yang statusnya sudah janda. Maaf ibu-ibu, perlu tahu doanya atau tidak? Ini doa yang perlu dibaca oleh seorang janda, ya kan? Atau seorang ibu-ibu yang suaminya sudah meninggal. Perlu tahu doanya atau enggak usah? Hah? Perlu? Untuk apa kalau perlu ibu? Nah, kalau doanya begini nih. Halo, ini kayaknya langsung dicatat versi ini langsung. Allahumma abdilni zawjan khairan min. Allahumma abdilni, Allah gantikan untukku zawjan, yaitu suami, khairan minhu, yang lebih baik dari dia, suami saya yang pertama. Tapi syaratnya suaminya harus meninggal duluan. Kalau nanti awas, ada ibu-ibu yang suaminya masih seger, lalu doa Allahumma abdilhu khairan minhu, ternyata tiba-tiba suaminya langsung marah-marah, dan setelah itu ibu minta cerai, saya nggak tanggung jawab. Karena pas syaratnya harus sudah meninggal. Akhirnya betul Pak, ketika Abu Bakar mau mengkhidbah ditolak, alasannya masih ingat suaminya. Nanti Umar bin Khattab itu kemudian meminangnya dan menolaknya, dan menikahinya, tapi ditolak juga. Aku belum bisa melupakan suamiku, wahai Umar. Tapi para sahabat-sahabat itu bapak-bapak, ditolak cintanya itu biasa. Coba kalau sekarang ada bapak-bapak, apalagi duitnya banyak, ganteng, gagah gitu kan, isinya meninggal dunia, lalu ada wanita yang ingin dinikahi lalu ditolak, insya Allah biasa saja atau insya Allah marah-marah? Halo, ini ibu-ibu saya tanya sama bapak-bapak. Masya Allah, ternyata beda antara sahabat dengan orang-orang sekarang Pak.
Masya Allah. Itu Abu Bakar enteng, soal jodoh itu enteng. Dan kaidah anak-anak muda, cinta ditolak, kamu jadi mana? Itu nggak ada itu di kalangan sahabat. Enteng saja, jodoh itu enteng. Itu kalau orang sekarang coba cintanya ditolak, itu main banyak aji-aji Pak. Ada aji semal mesem dipakai, semal mesem kayaknya kurang maju, semal mendem nggak dipakai ternyata juga nggak mempan, pakai aji jalan. Dari mana ya ibu? Halo, jangan. Nanti kalau santri biasanya pakai ayat surat Yusuf itu kan, inni ra'aitu ahada asyara kawkaban wa syamsa wal qamara ra'aituhu li. Itu bayangkan wanita yang nolak itu tunduk. Itu kalau dibaca 40 kali tanpa bernafas, yang membaca insya Allah meninggal dunia. Itu nggak ada ajarannya, nggak ada perintahnya. Yang terpenting ikhtiar. Kalau mau alhamdulillah, kalau nggak mau masih banyak yang itu apa kan? Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menginginkan menikahi Ummu Salamah, kira-kira diterima atau ditolak? Menolak Nabi yang kualat itu. Nabi masa ditolak. Tapi Ummu Salamah pada waktu itu berargumentasi begini, ya Rasulullah, aku ini wanita yang sudah berusia berumur. Aku ini janda dengan banyak anak ya Rasul. Aku ini wanita yang tipologinya itu cemburuan. Tolong dipertimbangkan kalau kau mau menikahi aku. Karena pada prinsipnya Ummu Salamah tidak ingin menyusahkan Rasulullah. Tapi Rasul ini kan diberi sifat oleh Allah, namanya sifat fatona. Fatona itu artinya apa? Cerdas. Maka apa yang terjadi ketika Ummu Salamah mengatakan aku ini wanita yang sudah berumur, Rasul mengatakan, wahai Ummu Salamah, tidakkah aku lebih tua dari kamu? Wahai Ummu Salamah, kalau kau katakan kau adalah janda dengan banyak anak, aku akan doakan agar anak-anak kamu ini nanti diberi kemudahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kau wanita yang tipologinya cemburu, saya akan minta sama Allah agar Allah memalingkan sifat itu dari kamu. Masya Allah. Akhirnya diterima. Akhirnya Rasul menikah dengan Ummu Salamah. Lantas yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, kalau ada seorang wanita yang ia menikah lebih dari satu kali, nanti di akhirat bersama dengan siapa? Dengan suaminya yang pertama, suaminya yang kedua, atau suaminya yang ketiga? Kalau ibu-ibu pilih yang mana? Yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga, atau yang paling ganteng? Tapi di surga akan duitnya banyak semua itu. Nah, itu ada dua pendapat. Pendapat pertama, ini nanti Bapak Ibu lihat, ada Imam Ibnu Katsir itu punya buku bagus yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, judulnya Huru Hara Hari Kiamat. Huru Hara Hari Kiamat. Itu temanya tentang bagian akhir dari kitab itu tulisan tentang masalah wanita yang pernah menikah 2 kali, 3 kali, atau 4 kali, itu nanti di akhirat kalau suaminya masuk surga semua bersama dengan siapa? Di dalam kitab itu dikatakan, hadhil mar'atu mukhayyarah, wanita ini nanti diberikan opsi, tapi opsinya ini yaitu dia akan memilih laki-laki yang paling baik kepada dia. Itu nanti yang menjadi suami. Setuju atau tidak ini? Tapi ada pendapat yang kedua, bahwa nanti wanita itu bersama dengan suaminya yang terakhir. Itu dalilnya adalah Ummu Salamah. Karena waktu itu Ummu Salamah ketika dinikahi sama Abu Bakar kan nggak mau kan, sama Umar nggak mau, akhirnya nikah sama Rasul. Karena Rasulullah adalah yang terbaik. Nah itu pendapat para ulama. Tapi nanti seperti apa hakikatnya nanti di surga. Nah sama-sama nanti kita lihat. Tapi kan ini bapak-bapak istrinya kan 1 juta. Ibu-ibu kan rata-rata menikah sekali saja kan, atau berapa kali Bu? Sekali. Insya Allah bersama dengan suaminya. Baik, bapak sekalian, itu yang pertama. Nah, kita lihat di dalam tafsirnya.
Dalam tafsir Ibnu Katsir, yanha ta'ala 'anis sukhriyati bin nas. Jadi Allah Ta'ala itu melarang dari mengolok-olok kepada manusia. Wa huwa ihtiqar, yaitu mencela mereka, wal istihza' dan mengolok-olok mereka. Kama thabata fi sahih an Rasul sallallahu alaihi wasallam qala al-kibru batarul haqq wa ghamdun nas. Sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Mengolok-olok itu kan manifestasi dari apa? Dari sikap sukhriya, dari sifat sombong kan. Mengolok-olok itu adalah bagian dari sifat sombong, dan sikap sombong ini adalah virus sosial. Maka sering saya sampaikan begini Pak, hati-hati dengan virus-virus sosial. Apa itu virus-virus sosial yang dimaksud? Pertama adalah sikap angkuh. Jadi kalau kita ingin mahbubun inda jiranina, kita ingin dicintai oleh orang-orang yang ada di sekitar kita, tetangga-tetangga kita, jauhi sikap angkuh. Apa itu angkuh? Sikap memandang diri sendiri lebih dari orang lain, yang dilanjutkan dengan sikap meremehkan orang lain. Mungkin kita memang punya kelebihan, tapi kita harus sadar kekurangan kita banyak atau banyak. Itulah yang menjadikan kita insya Allah tidak angkuh, kita tidak akan jatuh pada sikap sombong. Orang sombong itu pada hakikatnya dia tidak mengenal dirinya, dia tidak mengenal Allah. Apa yang biasanya manusia sombongkan itu Pak? Bu, orang sombong itu biasanya karena apa? Orang angkuh itu biasanya karena apa? Satu, karena apa? Harta. Hakikat harta. Harta itu datang dan pergi. Ada orang-orang yang sebelum pandemi kaya raya, tapi setelah pandemi menjadi miskin raya. Ada atau tidak? Banyak. Itu. Kita harus tahu tentang hakikat. Yang kedua biasanya apa itu orang sombong? Jabatan. Jabatan itu punya juga sifat. Orang hari ini jadi presiden 2024 dicopot atau harus memang dicopot? Dicopot. Orang jadi dirjen itu juga punya durasi waktunya. Ia punya jabatan sebagai eselon 2, eselon 1 punya durasi waktunya atau tidak? Ada durasi waktunya. Maka dia tidak boleh sombong. Orang sombong biasanya karena apa? Karena ilmu. Padahal ilmu kita ini sedikit. Allah katakan wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kalian diberi ilmu kecuali banyak atau sedikit Pak. Kenal Pak Habibie? Halo, Bapak Ibu kenal Pak Habibie kan? Presiden kita yang keberapa? Masya Allah masih pikir Pak Ibu. Presiden kita yang ketiga setelah Pak Harto kan? Itu kan terkenal dengan orang yang jenius. Tapi pertanyaan saya, kejeniusan Pak Habibie ini lintas ilmu atau bersifat sektoral? Sektoral. Dalam bidang sains iya. Tapi kalau kemudian misalnya pengurus Masjid Al-Jabar ini mendatangkan beliau untuk mengajar misalnya hadis, kajian hadis di Al-Jabar, insya Allah nyambung atau insya Allah gak nyambung? Jadi ahli sains suruh ngajar hadis gitu kan, suruh ngajar mustalah hadis, kan gak nyambung. Ini memberikan satu isyarat bahwa ilmu manusia itu terbatas. Belum lagi kalau Allah nanti menguji orang-orang yang pintar itu dengan amnesia Pak, ilmunya hilang semua. Saya punya seorang teman, alhamdulillah itu Quran hampir hafal semuanya. Ada kitab gramatikal nahwu namanya kitab Alfiyah Ibnu Malik. Itu hafal Pak, itu padahal 1000 bait syair. Karena penyakit itu yang diserang adalah otaknya, ia mengalami amnesia, hafalannya hilang. Saya alhamdulillah jemput ke Sukabumi sana, kasihan juga Pak. Orang yang semula Masya Allah hafalannya banyak, akhirnya kena amnesia, hilang itu ilmunya. Maka orang tidak boleh sombong dengan ilmu. Jadi ini apa yang menjadikan orang sombong? Halo,
Selain tadi ada harta, ada jabatan, ada ilmu, gitu kan. Ada juga biasanya berupa performa. Karena dia ganteng, karena dia cantik, akhirnya sombongnya luar biasa. Lihat temannya dengan separuh mata. Masya Allah. Apa yang terjadi? Bahwa kecantikan dan ketampanan itu mengalami degradasi. Dan itu Allah mudah sekali. Kalau Allah ingin menjadikan yang semula ganteng, yang semula cantik, kemudian menjadi biasa, itu terlalu mudah bagi Allah. Lihat bapak-bapak, teman-teman, bapak-bapak yang dulu satu angkatan, Pak. Mungkin di SMP atau di SMA, dulu bisa jadi dia paling ganteng, Pak. Bisa jadi temannya ibu-ibu dulu paling cantik. Tapi Allah takdirkan ekonominya kurang, hidupnya agak susah. Yang menjadi pertanyaan saya, akhirnya gantengnya masih atau mulai berubah? Kok tahu dari mana itu? Orangnya hadir di sini atau nggak ada itu? Insya Allah mudah-mudahan nggak ada. Nah ini tentang angkuh. Yang kedua, virus sosial dendam. Jangan ada dendam. Dendam itu sesungguhnya yang menjadikan hidup kita itu tidak pernah bahagia. Kita ada sedikit-sedikit sumpah selamat. Pokoknya karena dia telah menzalimi saya 7 turunan, saya tidak akan maafkan saya. Kadang-kadang malah tidak hanya 7 turunan, 8 tanjakan saya akan maafin. Nanti tidak hanya 8 tanjakan, 9 belokan saya akan maafin. Ini kok ada tanjakan, ada turunan, ada belokan. Lah seorang mukmin itu dia mudah pemaaf. Wal 'afina 'anil nas. Surat 3 ayat 133 dan 134. Tipologi orang-orang yang bertakwa setelah Allah katakan wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu 'iddat lil muttaqin alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muslimin. Ini saya tunjukin ayatnya. Wasari'u, dan bergegaslah kalian. Bergegas kemana? Ila magfiratin min rabbikum, menuju ampunan Rabb. Dan juga menuju kepada amalan-amalan yang menghantarkan ke dalam surga. Arduhas samawati wal ard, yang surga itu luasnya antara langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, yang telah dipersiapkan oleh Allah untuk orang yang bertakwa. Tipologi orang yang Allah siapkan surga itu seperti apa? Yang pertama, alladziina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang selalu berinfak dalam keadaan bahagia, dalam keadaan sedih, dalam keadaan lapang, dalam keadaan sedih. InsyaAllah mudah-mudahan kita bisa melaksanakan amalan ini. Amin. Yang kedua, wal kadhimin al-ghaib, orang-orang yang mampu menahan amarah. Kalau dalam bahasa modern saya disebut orang yang memiliki kecerdasan emosional, adzakaul infiali. Dia kuasai itu dengan baik, dia bisa menguasai diri, tidak mudah marah. Dan satu lagi terkait dengan virus sosial adalah menghilangkan dendam, yaitu berarti dia pemaaf. Allah katakan wal 'afina 'anil nas, dan orang-orang yang bisa memaafkan orang. Kita memang perlu belajar dari para ulama-ulama kita pada masa lalu. Ada seorang ulama namanya Imam Hasan al-Basri. Ini disebut dengan Sayyidul Tabi'in, penggurunya para tabi'in. Apa yang terjadi? Beliau bertetanggaan dengan seorang muslim. Nah, ketika tetangganya ini membangun rumah, rumahnya dibangun tingkat. Tapi sayangnya struktur bangunannya tidak terlalu kokoh. Ia buat kamar mandi di atas, buat toilet di atas. Akhirnya airnya itu meresap, merembes sampai ke biliknya Imam Hasan al-Basri. Pertanyaan saya, bapak-bapak, kalau kita punya tetangga seperti itu, kira-kira dia membangun kamar mandi di atas, toilet di atas, dan gerembes ke kamar kita, insya Allah kita ingatkan atau kita biarkan? Biarkan.
Setiap hari ada tetesan air di kamar ibu, dibiarkan? Halo? Dibiarkan atau dikasih tahu, Pak? Dikasih tahu. Tapi ini Imam Hasan Al-Basri, Masya Allah, luar biasa. Beliau menampung tetesan itu dari hari ke hari, dari pekan ke pekan, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, sampai masuk pada tahun ke-16. Itu Imam Hasan Al-Basri sakit, tetangganya yang non-muslim itu beliau menjenguknya, dan ketika menjenguk karena Imam Hasan gak bisa menemui di ruang tamu, akhirnya diminta masuk ke kamarnya. Ketika masuk ke kamarnya, nah tetangganya itu lihat ada air yang menetes. Ditanya itu Imam Hasan, wahai Imam, ini kok ada air yang menetes, itu dari mana? Coba kalau kita yang mengalami, kira-kira kita ditanya seperti itu, jawaban kita gimana? Imam Hasan berkata, sudah tak usah bicara tentang tetesan air itu, bicara yang lain. Itu seorang ulama yang hebat. Masya Allah. Apa yang terjadi? Akhirnya Imam Hasan disesak. Akhirnya beliau berkata, maaf Tuhan, ini adalah tetesan air dari kamar mandi tuannya, kelihatannya bangunannya kurang kokoh. Lalu tetangganya minta maaf, mengatakan, minta maaf Tuhan. Iya, nggak apa-apa. Coba kalau kita gak apa-apa atau apa-apa itu. Dan ternyata apa yang terjadi, Masya Allah, tetangganya itu berkata kepada Imam Hasan, maaf Imam Hasan, ini terjadi sejak lama. Maaf Tuhan, sejak 16 tahun yang silam. 16 tahun setiap hari nampung airnya itu ada kotor-kotor, agak kuning-kuning dikit itu. Masya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Dengan kemuliaan Imam Hasan itu, akhirnya tetangganya masuk Islam. Tapi bapak-bapak, saya minta maaf yang punya tetangga non-muslim, jangan kemudian setelah itu kamar mandinya disondol-sondol, jangan berdoa biar nanti airnya itu masuk ke kamar kita. Enggak usah itu, karena takdirnya beda. Itu wal-afiyah, bisa memaafkan. Masya Allah, itu adalah para ulama-ulama kita pada masa. Baik ya sekalian, saya ingin lanjutkan surat Al-Hujurat. Jadi yang pertama, yang menjadikan kita hidup sosial tidak harmonis adalah ketika kita suka mengolok. Yang kedua, kata Allah, wala talmizu anfusakum, dan janganlah kalian itu mencela diri-diri kalian. Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, yang dimaksud dengan wala talmizu anfusakum itu apa? Penjelasannya seperti apa? Dikatakan oleh Imam Ibnu Katsir, wala talmizu anfusakum ay la talmizuna, jangan kalian itu mencela kepada manusia. Bukan diri kita saja, tapi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Wal hammaz wal lammas min ar-rijal madhumun mal'un. Sikap hammaz, ya kan? Walamas, ya, mencela dari laki-laki itu madhum, itu tercela, mal'unun, jadi maka Allah katakan wailul likulli humazatin, dalam surat Al-Humazah itu al-hamas bil fi'l. Orang hamas itu adalah dengan perbuatan, walamas itu dengan perkataan, mencela tapi dengan perkataan, tapi ada mencela tapi dengan perbuatan. Walamas itu dengan perkataan, sukanya mencela. Silahkan lihat, kalau ada orang yang suka mencela, insya Allah kita suka atau tidak? Kalau ada orang yang suka mencela kepada kita, insya Allah kita doakan umurnya panjang atau umurnya pendek? Masya Allah. Maka hindari virus-virus sosial yang itu selain akan menciptakan harmoni sosial, tapi juga akan kembali kepada kita. Apa? Kembali kepada kita apa? Kalau kita orangnya santun, orang yang baik, dengan ada orang-orang yang ada di sekitar kita, maka bisa dipastikan orang itu akan cinta kepada kita dan akan mendoakan agar kita dipanjangkan umur kita oleh Allah Subhanahu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi ini kunci bagaimana agar kita mampu menghadirkan harmoni sosial. Sikap hindari sifat alamas, yaitu sikap mencela kepada orang. Lihat Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu dicela oleh orang-orang kafir Quraisy. Rasul itu kemudian membalas mereka dengan celaan atau justru membalas mereka dengan kebaikan. Tapi
Tapi memang Bapak Ibu sekalian, membalas keburukan dengan kebaikan itu tidak mudah. Pertanyaan saya Bapak Ibu sekalian, kalau ada di antara bapak-bapak yang hadir, ada tetangganya yang setiap hari jelek-jelekin kita, ada RT selalu menjadi rival kita dalam diskusi, selalu tidak suka, RW juga sama, di masjid juga sama. Bisakah kita terhadap orang yang seperti ini kita menghadirkan kebaikan yang sangat luar biasa? Pagi-pagi kita sudah cari nasi uduk. Nasi uduknya hanya nasi uduk aja, tapi ada bebeknya. Nanti juga ada bakwanya, ada sambalnya, ada bihunnya. Lalu kemudian kita antar ke rumahnya. Pak, mohon maaf, ini ada sekedar sarapan pagi, nasi uduk paling enak di Jati Bening. Ini alhamdulillah ada bebeknya. Insya Allah kita bisa menghadirkan sikap seperti itu kepada orang-orang yang suka memfitnah kita, membenci kita. Bisa atau belum bisa? Aduh, Insya Allah bisa atau Insya Allah nggak bisa, Pak? Oh, nggak bisa ya, Masya Allah. Berarti pengajiannya masih gagal, Pak. Bisa. Saya ketika menyampaikan materi seperti ini di pengajian tingkat RT di lingkungan, saya masih ingat ada tetangga yang itu bertahun-tahun berhadap-hadapan itu nggak ngomong sama sekali. Bertahun-tahun, padahal itu tinggalnya berhadapan. Urusannya apa? Parkir mobil. Kan biasa lah urusan orang-orang yang tinggal di perumahan di komplek itu urusan parkir kan. Masya Allah. Maaf, kalau di sini sama juga Pak? Atau agak beda Pak? Halo? Itu sampai nggak bicara Pak bertahun-tahun. Tahun 2007 saya tinggal di situ, saya mendapatkan informasi pas ada momentum pengajian RT, saya masukin sedikit-sedikit. Jadilah pemaaf. Itu akhirnya saya nggak tanya, saya pura-pura nggak tahu kalau dia nggak baikan sama tetangganya. Dia setelah pengajian susah, memaafkan susah, karena sakit itu ada di sini. Masya Allah, Masya Allah. Sakitnya ada di sini. Tapi alhamdulillah sebelum tinggal ternyata mereka sudah berdamai. Saya bahagia sekali. Apa enak kita punya tetangga itu saling berantem bertahun-tahun, Pak. Masya Allah, mereka yang semula itu kaku, gak saling tegur sapa, akhirnya bisa damai. Masya Allah, luar biasa. Akhirnya tercipta harmonisasi. Itu gara-gara maaf hal-hal yang sepele. Padahal itu kalau dikomunikasikan selesai. Pak, maaf kalau parkir ya agak mundur sedikit atau maju sedikit. Kan biasanya urusannya itu kan Pak, urusan parkir. Tapi karena egonya yang begitu tinggi, karena maaf bisa jadi dia punya jalan perspektif dirinya, punya status sosial yang lebih tinggi, akhirnya gengsi. Wah, akhirnya main ngamuk aja. Orang seperti ini gak pernah bahagia. Jadi yang sekalian, rahimakumullah wa a'azzakumullah ta'ala. Jadi ini penjelasan tentang wala talbisu anfusakum, dan baru setelah itu dikatakan wala tanabazu bil alqab, dan janganlah kalian itu saling memanggil dengan panggilan-panggilan yang buruk, dengan gelar-gelar yang buruk. Gak boleh. Sekalipun orang itu bisa jadi dia jalan tidak sempurna, jangan kita mengatakan si pincang, itu gak boleh. Bisa jadi ia bicaranya tidak sempurna, jangan kemudian kita mengatakan si cadel, itu gak boleh. Cadel itu kan Nabi aja ada yang cadel, Pak. Siapa Nabi yang cadel? Nabi Musa alaihissalam, sampai beliau mengajukan proposal kepada Allah agar saudaranya yaitu Harun diangkat jadi nabi. Yang lewat jalur proposal itu Nabi Harun, Pak. Itu diajukan oleh Nabi Musa kepada Allah Subhanahu. Kalau sekarang saya melihat agak kurang. Alhamdulillah masyarakat kita sudah terdidik dengan baik. Mereka sudah ngaji, tapi dulu saya masih ingat ketika saya masih kecil, masyarakat kita masih banyak yang mereka belum mau ke masjid, belum mau ke musola. Apa yang terjadi? Itu kalau manggil teman-temannya itu asal saja. Coba lihat teman-teman bapak dulu, atau bapak-bapak dulu ketika tinggal di kampung, ketika umur 10 tahun, 11 tahun, 12 itu lihat tetangga-tetangganya kalau manggil orang itu kan asal saja.
Orang cantik-cantik dipanggil wedhus, ada tuh. Halo. Orang cantik-cantik dipanggil ekrak, tahu ekrak? Tempat sampah itu untuk ngambil sampah. Itu dulu. Sekarang masih ada yang begitu. Halo. Nah, itu yang menciptakan disharmoni sosial itu di situ. Karena apa? Kita memanggil orang-orang yang ada di sekitar kita dengan panggilan-panggilan yang jelek. Kita ini diedukasi oleh Rasulullah SAW. Tirulah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul kalau memanggil Abdurrahman bin Sahar bukan ya Abdurrahman bin Sahar, tapi dipanggil ya Aba Hurairah. Wahai bapaknya kucing kecil. Hurairah itu dari kata Hira. Hira itu adalah kucing betina. Tapi Hurairah kucing betina kecil. Karena apa? Dia punya kesukaan memelihara kucing, maka dipanggil ya Aba Hurairah. Ada juga sahabat Rasul, yaitu mantu beliau sendiri, yaitu sahabat Ali, dipanggil ya Abatullah, wahai bapaknya dulu. Karena suatu saat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menemui menantunya ini Ali tidur tapi banyak debunya. Maka Rasul mengatakan ya Abatullah, tapi Ali bangga dengan panggilan itu. Maka Rasul memanggil dengan ya Abatullah. Panggillah dengan panggilan-panggilan kasih sayang, panggilan-panggilan yang memang enak didengar, maka disitulah insya Allah akan muncul harmoni. Setelah itu Allah katakan wa man lam yatub, dan barang siapa yang tidak bertaubat fa ulaika humuz zalimun, maka mereka itu adalah orang-orang yang berbuat. Nah, sekarang dalam ilmu ulumul Quran itu ada yang disebut dengan ilmu munasabah, ilmu korelasi. Apa korelasinya antara paparan virus-virus sosial ini dengan Allah menutup wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun, dan barang siapa orangnya yang dia tidak bertaubat maka ia adalah orang-orang yang berbuat zalim. Jadi korelasinya adalah ini kalau ditinjau dari korelasi internal ayat. Jadi korelasi kalau dalam kajian ulumul Quran itu jenisnya banyak. Ada korelasi internal ayat, ada korelasi antar ayat, ada korelasi lintas surat, ada korelasi antar kelompok ayat. Nah, ini kita lihat dalam pendekatan korelasi internal ayat. Ketika Allah menyebut tentang virus-virus sosial, lalu Allah mengatakan wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Siapa orangnya yang tidak bertobat maka mereka adalah orang-orang yang berbuat zalim. Seakan Allah ingin mengatakan kepada kita, jangan sampai ketika kita punya sifat-sifat yang merupakan bentuk dari virus sosial, kita tidak bertobat kepada Allah. Allah tidak menginginkan kita menjadi orang-orang yang berbuat zalim. Dan zalim itu kalau Syekh Abu Bakar Jamil Al-Jazairi, dia punya kitab namanya Minhajul Muslim. Zalim itu ada 3. Yang pertama, dzulmul 'abdi li rabbi, kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba kepada Tuhannya. Ia kufur, ia melakukan kesyirikan. Yang kedua adalah dzulmul 'abdi li ibadi wa makhluqati, kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba kepada hamba-hamba Allah yang lain dan kepada makhluk-makhluk Allah yang lain. Ini yang masuk pada kualifikasi kezaliman jenis yang kedua, karena sikap menzalimi kepada masyarakat, kepada personal dari masyarakat itu, maka ingatkan kepada kita bertaubat kepada Allah. Cuma memang taubat itu kan ada 2 dimensi, Bapak Ibu. Ada dimensi vertikal, ada dimensi horizontal. Dimensi vertikal itu paling gampang. Punya salah sama Allah kan? Masya Allah, saya nggak tanya banyak kok, tiba-tiba jawabannya. Pertanyaannya punya salah sama Allah atau tidak? Kan mestinya punya atau tidak. Ini kok banyak jawabannya, gimana ceritanya? Masya Allah, Masya Allah. Kalau kita punya salah sama Allah, itu taubatnya gampang. Udah sesali apa yang kita lakukan, jangan mengulang kembali, dan satu lagi cabut yang buruk-buruk itu dari diri kita. Udah selesai. Cuma kalau dimensinya adalah horizontal, sesama jamaah, sesama keluarga, mungkin kita punya salah dengan paman kita, dengan bibi kita, dengan keponakan kita punya salah dengan pengurus, kita punya salah dengan jamaah, kita punya salah dengan tetangga.
itu ada tambahan satu syarat lagi, kita harus minta maaf. Kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu kalau punya salah, insya Allah enteng minta maaf atau berat minta maaf? Enteng? Atau kalau minta maaf harus nunggu setahun Pak? Itu kalau nggak pulang kampung. Kalau pulang kampung baliknya tanggal 10 itu kayaknya lebarannya sudah selesai. Akhirnya nggak minta maaf Pak. Nggak usah nunggu hari raya Idul Fitri. Hari raya Idul Fitri silahkan kalau minta maaf, minta maaf. Tapi jangan nunggu hari raya Idul, karena ini masalahnya adalah masalah kematian. Coba kalau kita meninggal, tiba-tiba kita masih punya salah sama orang-orang yang ada di sekitar kita, ini kan akan menjadi beban kita, iya kan? Karena kematian itu kalau datang kepada kita nggak pernah bilang Pak, tiba-tiba mati aja. Saya punya tetangga hari Senin kemarin. Waktu itu pas jam 11 saya lagi mau ngisi pengajian di KPP Kalibata. Itu tiba-tiba ditelepon, Ustaz maaf, Ustaz lagi di rumah atau tidak? Saya sudah jalan. Saya mau ngisi di kantor ente gitu. Oh, saya lagi di rumah dekat Ustaz. Itu ada tetangga Ustaz, tapi memang beda RW. Dia meninggal Ustaz. Oh, siapa namanya? Bu ini. Oh, saya kenal itu. Meninggalnya unik Pak. Jadi ibu ini punya kebiasaan kalau jam 3:30 itu dia membangunkan anak-anaknya agar anak-anaknya sholat malam. Seperti bapak ibu lah ya. Halo, bapak ibu kalau jam 3:30 kan sudah bangun kan? Tapi bangunnya kemana itu? Halo, bangunnya insya Allah ke kamar mandi dan ambil air wudhu, membersihkan tubuh lah gitu ya. Setelah itu sebelum sholat bangunin anak-anak. Biasakan anak-anak kita untuk sholat malam, biar nanti menjadi karakter yang pokok pada anak-anak kita. Muhibbul khair, cinta kepada kebaikan. Nah itu ternyata anaknya nggak ada yang bangunin. Apa yang terjadi? Pembantunya itu yang biasanya tahu ibu itu kalau subuh sudah bangun dan kemudian beraktivitas, ini ditunggu sampai jam 6 kok nggak ada kegiatan, nggak keluar kamar gitu. Mungkin penasaran, akhirnya diketok pintu. Assalamualaikum. Tapi nggak ada jawab. Jangan-jangan ada apa-apa. Betul pintu kamarnya dibuka, Allah takdirkan ternyata tidak dikunci dan ternyata sang ibu itu sudah meninggal. Jadi ketika tidur terus. Dan yang begini kasus ini saya temui itu tidak hanya satu. Ada seorang ibu-ibu karena beliau suaminya meninggal, akhirnya beliau minta bantuan saya untuk menghitung harta waris. Menghitung saja Bu, saya sih dikasih. Kayak orang yang ketika punya ini ada harta waris, dia minta tolong untuk dibantu aja, minta dibantu aja. Akhirnya kita bantu. Tapi ketika datang waktu itu saya tanya karena masih punya, maaf ibu, ini yang meninggal siapa? Ayahnya atau ibunya? Enggak, dua-duanya besar. Terus yang meninggal siapa? Suami saya. Oh, innalillahi wa inna ilaihi. Terus meninggalnya karena kecelakaan? Tidak. Terus meninggalnya karena apa? Ada penyakit tertentu? Kayaknya sih tidak. Jadi waktu itu kata beliau, ini suami saya kan pengurus masjid. Tapi bapak-bapak yang pengurus masjid tenang saja Bapak ya. Jadi pengurus masjid karena beliau ingin memberikan keteladanan kepada yang lain, jelang duhur itu suami saya bilang sama saya, Ma, saya mau ke masjid. Kata beliau kepada saya, ya tentunya saya sebagai seorang istri saya bahagia. Suami sebelum azan itu ke masjid. Jangan-jangan habis ini nggak ada yang sebelum azan ke masjid ini. Khawatir nanti kalau mati. Akhirnya saya bahagia sekali. Berangkat ke masjid. Kemudian sampai di masjid, orang-orang juga cerita tentang suami saya ketika meninggal. Itu beliau tahiyatul masjid, kemudian sholat 4 rakaat duhur. Karena kalau dalam sholat sunnah duhur itu kan yang disunahkan itu kan 4 rakaat sebelum duhur. Jadi upayakan kita jaga sholat rawatib itu 12 rakaat. 4 rakaat, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat setelah duhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Itu jaga 12 rakaat. Ini suami saya, masya Allah, sholat rawatib, qabliyah sholat, ba'diyah sholat.
Setelah itu, Masya Allah, disela-selai dengan sholat duhur. Habis sholat duhur zikir. Setelah itu, karena waktu itu pengurus banyak yang hadir, sebelum pulang ngobrol dulu tentang kemasjidan. Habis itu pulang. Pulang-pulang bilang sama saya, Ustaz, Ma, saya mau tidur-tiduran dulu. Akhirnya tidur-tiduran. Ditunggu setengah jam, katanya tidur-tiduran kok nggak bangun. Tapi saya nggak kemudian menengoknya, karena saya punya kegiatan. Akhirnya saya biarkan, jangan-jangan suami saya itu sangat letih setelah lelah. Nah, 1 jam, kok nggak bangun juga, mungkin bisa jadi lelah. 2 jam Pak mulai curiga. Ini katanya tidur-tiduran kok nggak bangun. Akhirnya dia samperin ke kamar tidurnya, ternyata tidak lagi ada nafas. Langsung spontan dilarikan ke rumah sakit Persahabatan di Jakarta Timur itu, di dalam bangun. Dan jam 4 apa yang terjadi? Dokter berkata kepada sang ibu tadi, maaf ibu, suami Anda telah meninggal dunia. Itu asalnya tidur, setelah itu tidur terus gak bangun-bangun. Maka apa yang ingin saya sampaikan, ketika kita tidur, sebelum tidur bertaubat kepada Allah dengan taubatan. Baik, masuk pada ayat berikutnya. Ayat yang ke-12. Apa virus sosial yang merusak harmoni kehidupan sosial kita? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhilah kalian semua dengan banyak berasumsi, berprasangka. Apa alasannya? Al-Quran mengatakan inna ba'dadh-dhanni itsmun, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Kita dapati ada tetangga kita, alhamdulillah ketika ngaji kerudungnya baru, kan mestinya kita mengatakan alhamdulillah. Kok temannya kerudungnya baru dilihatin, apalagi kemudian hatinya, itu juga paling belinya kredit. Bu, ada yang begitu atau tidak? Masya Allah. Ada bapak-bapak ketika ke pengajian pakai mobil baru, diomongin itu kayaknya habis dapat uang warisan. Kalau dapat uang warisan juga beli mobil baru, kenapa juga? Apa salahnya kan? Selalu yang ada prasangka itu yang menjadikan terjadi disharmoni sosial ini. Tapi kalau kita alhamdulillah punya tetangga maju, Masya Allah, usahanya maju, karirnya maju, semuanya maju, ya kan, dapat kenikmatan, punya anak, kita bahagia, punya cucu, kita bahagia. Dia nikah lagi karena istrinya meninggal, itu kan mestinya harus bahagia kan? Tapi ada juga yang gak suka. Ini bapak-bapak istrinya meninggal, setelah itu nikah lagi. Ada yang gak suka tuh lah. Kalau nanti punya istri yang cantik, yang muncul sangkaan yang buruk, negatif thinking. Jangan-jangan ini udah tua, istrinya nikah lagi cantik, jangan-jangan diguna-guna gitu. Itu kan nggak bahagia, tidak bahagia. Maka jauhi berprasangka yang buruk. Istanibu katsiran minadh-dhann, inna ba'dadh-dhanni. Orang itu kalau berbaik sangka itu enak. Yang menjadikan kita ini lelah dalam hidup karena banyak penyakit hati yang bersemayam dalam kalbu kita. Yang tadi saya sampaikan daftar ya, penyakit-penyakit sosial itu ada angkuh, kemudian ada apalagi dendam, ada narsis, sikap mencintai diri sendiri secara berlebihan. Egoismenya itu lebih tinggi, Pak. Ada sikap kasar, ada kikir, yaitu kasar, kebiasaan bersikap dan berbicara menyakiti hati dan tidak menyenangkan orang lain. Ada atau tidak? Kalau ngomong itu, kalau orang Suriname bilang nyelekit, tahu nyelekit nggak? Apa itu nyelekit bahasa Indonesianya? Menyakiti hati. Masya Allah, kalau ngomong di mana-mana itu nggak sedep itu kalau didengar. Nyakitin hati orang, itu yang menjadikan orang tidak mampu menghadirkan harmoni sosial. Apalagi ditambah kikir, sikap memproteksi karena yang diberikan Allah kepadanya, yang membuatnya tidak mau berbagi dengan orang. Sekalipun saya punya cara pandang bahwa ada kata asyuhu, ada kata al-bukhul. Syuh itu embrio kekikiran. Surat 59 ayat yang ke-9 Allah katakan, wa may yuqa syuhha nafsi fa ulaika humul
muflihun. Siapa orangnya yang membentengi dirinya dari sifat syuh, maka dia termasuk orang-orang yang syuh itu adalah potensi kekikiran, potensi kebakilan, tapi dia belum wujudkan dalam bentuk perbuatan. Kalau potensi kebakilan yang namanya syuh itu diwujudkan dalam bentuk perbuatan, itu baru namanya al-bukhl. Makanya kan kita sering mengalami kasus-kasus, misalnya bapak-bapak ini ada berbolong, tapi kita lihat ini kayaknya orangnya sholat ya. Kita pengen ngasih misalnya sarung, tapi di lemari kita ada beberapa sarung. Satu BHS yang kita beli pekan yang lalu, 2 atlas yang kita beli satu tahun yang lalu, satu lagi cap mangga yang kita beli sudah 5 tahun yang lalu. Pertanyaan saya, insya Allah yang kita kasihkan yang mana? Bedanya gajah dulu, enggak ada gajah dulu. Masya Allah, Masya Allah. Itu kalau yang kita kasihkan itu BHS yang paling baru, berarti pengajian ini berhasil. Silahkan saya undang lagi. Kalau yang diberikan itu cap mangga, jangan diundang lagi saya. Masya Allah, Masya Allah. Itu. Jadi itu kalau kita kasihkan yang cap mangga, itu baru asyuh. Tapi nanti kalau kita memang benar-benar mengeksekusi itu, nah itu baru yang namanya al-bukhlu, yaitu jadi asyuh itu adalah embrio dari kebakilan. Dan setiap kita punya potensi itu. Makanya kalau kita lihat uang-uang yang ada di kotak infak itu rata-rata yang paling bagus atau yang jelek-jelek itu. Betul. Masya Allah. Ada yang warnanya merah, ada yang warnanya biru, ada yang warnanya coklat. Coklat itu ada yang baru, ada yang jelek. Pertanyaan saya, insya Allah yang diberikan yang merah, yang biru, atau yang coklat yang baru, atau coklat yang lecet? Yang merah, insya Allah. Nah, merah ini berarti pengajiannya berhasil. Bagus. Penakut juga ini penyakit juga, virus sosial, sikap mental terlalu tertentu yang senantiasa melihat segala sesuatu dari sisi yang negatifnya. Nanti juga ada yang namanya minder, yaitu sikap memandang diri sendiri sebagai tidak lengkap, serta kekurangan, serta tidak mampu, dan serta tidak layak. Itu minder, semuanya ini harus kita hindari. Baik, saya lanjutkan. Di sini yang keempat tadi, jauhi negatif thinking. Yang berikutnya, wala tajassasu, dan janganlah kalian itu menginteli. Ini apa aja yang dilakukan oleh tetangganya, tahu. Yang dilakukan oleh temannya di kantor, tahu. Padahal satu di Jati Bening, satu di Jatinegara itu. Tahu itu. Karena apa? Selalu dia memantau apa yang dilakukan oleh orang lain itu diinteli terus. Hidup kayak gini kapan bahagia? Selalu ingin campur tangan terhadap masalah yang dialami oleh orang lain. Ini tajassus. Ini yang ditekankan oleh Al-Quranul Karim. Pastikan jangan kita terkena virus-virus ini. Memang ibu-ibu, maaf, kalau diintelin oleh temannya kira-kira suka atau tidak? Ibu-ibu misalnya ke pasar gitu, pasar diamati, ibu itu ngapain ya? Jangan-jangan ke toko emas ya, emasnya lagi dijual ya, kan gak enak juga Pak. Halo? Enak atau enggak Bu? Kok pengennya tahu urusan kita dulu gitu? Masya Allah. Kita sama dengan wanita, satu saat bapak-bapak bersama dengan ibu-ibu di satu tempat, diinteli itu siapa ya? Nanti di tempat tinggalnya buat puasa. Oh Pak Haji itu loh, tadi saya lihat bersama dengan seorang wanita yang cantik berdua. Padahal itu adalah adik kandungnya yang datang dari Padang sedang ke Jati Bening. Halo, kan nggak enak. Maka wala tajassasu,